Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Wulan Hasati Nur Taufani dengan NIM 21045000031 dengan judul tugas akhir identifikasi kondisi minyak isolasi transformator 30 MVA di PT PLN Persero Gardu Induk Ploso dengan menggunakan fase logik dan dissolved gas analysis atau DGA. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat. Oleh karena itu, salah satu peralatan yang terdampak dari meningkatnya bebanan ini adalah transformator. Transformator merupakan peralatan yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dengan mengubah tegangan pada frekuensi yang sama. Transformator perlu dilakukan pemantauan kondisi untuk melihat bagaimanakah kondisi transformator. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah uji kualitas minyak atau uji DGA. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan ekstraksi gas pada minyak isolasi transformator yang kemudian akan didapatkan berupa kadar gas terlarut pada minyak isolasi transformator. Selain menggunakan uji DGA, dapat juga dilakukan dengan menggunakan fase logik Mamdani. Penggunaan metode Mamdani dilakukan karena mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih mendetail, terutama pada bagian diversifikasi karena melakukan dengan perluasan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi dari minyak isolasi transformator di GI Ploso, dan yang kedua adalah untuk memahami prinsip dari fase logik dalam menganalisis kondisi minyak isolasi transformator. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa data hasil uji DGA. Untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan menggunakan metode fase logik. Pengolahan data dengan menggunakan metode fase logik dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, pembentukan himpunan fase. Yang kedua, melakukan aplikasi fungsi implikasi. Yang ketiga, menentukan aturan atau rules. Dan yang keempat, melakukan proses diversifikasi. Pada metode Mamdani, diversifikasi yang digunakan yaitu metode sentroid atau melakukan pengambilan luasan dan mengambil nilai tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Pertama, buka browser yang digunakan pada komputer. Selanjutnya, masukkan alamat pada address book, kemudian tekan enter. Halaman awal dari aplikasi ini menampilkan judul dari tugas akhir. Selanjutnya, dua pilihan menu yang ada pada halaman awal, yaitu menu monitoring dan juga menu input data. Selanjutnya, terdapat papan informasi yang menunjukkan standar yang digunakan untuk menentukan kombinasi gas yang menentukan kualitas dari minyak isolasi trafo. Kemudian, terdapat 8 tampilan atau 8 display dari ke-8 inputan gas yang telah dimasukkan pada menu input data. Pada bagian bawah menunjukkan output berupa angka, yaitu hasil perhitungan menggunakan fase logik, dan kemudian menunjukkan kategori dari minyak isolasi trafo tersebut, serta saran yang akan muncul jika didapatkan hasil kategori selain normal. Pertama, jika ingin melakukan input data atau melakukan simulasi, tekan menu input data. Selanjutnya, masukkan nilai hasil uji DGA sebelumnya yang telah dilakukan pengujian DGA oleh PT PLN Persero. Di sini saya akan menggunakan contoh, yaitu hasil pengujian trafo 1 pada tahun 2023. Kita masukkan nilainya untuk gas TDCG sebesar 617, gas etana sebesar 293, untuk gas metana 127, hidrogen sebesar 16, asetilen bernilai 0, karbon monoksida 170, karbon dioksida 2087, dan gas etilen bernilai 11. Setelah melakukan input data terhadap ke-8 inputan gas ini, maka selanjutnya tekan tombol proses data agar proses simulasi dapat berjalan. Setelah kita tekan, maka akan muncul dialog box yang mengatakan bahwa update data telah selesai. Jika telah muncul dialog box seperti ini, klik OK.
dan hasil simulasi telah dilakukan atau telah selesai dilaksanakan dan akan kembali ke halaman awal. Di sini akan menampilkan hasil inputan gas yang telah kita masukkan sebelumnya, di mana terdapat 8 gas dan menunjukkan bahwa hasil kondisi minyak isolasi trafo pada trafo 1 pada tahun 2023 menunjukkan kategori perbaikan dengan nilai fasilogiknya sebesar 38. Di sini muncul saran dengan kalimat segera lakukan penjadwalan untuk melakukan filter minyak isolasi trafo. Oleh karena itu, maka pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akan melakukan penjadwalan untuk melakukan filter minyak isolasi trafo berdasarkan perhitungan fasilogik. Langkah yang dilakukan seperti langkah semula, yaitu klik menu input data. Selanjutnya, masukkan nilai hasil uji DGA yang telah dilakukan oleh PT PLN Persero menggunakan alat uji DGA portable. Kemudian, jika selesai memasukkan data, maka klik proses data agar simulasi dapat berjalan. Kemudian akan muncul dialog box seperti sebelumnya, yaitu update data telah selesai, maka klik OK. Dan akan kembali ke langkah awal atau halaman awal, di mana menunjukkan bahwa kondisi trafo 3 pada tahun 2023 menunjukkan kategori normal, sehingga tidak perlu dilakukan penggantian atau filter minyak isolasi trafo. Oleh karena itu tidak muncul saran, karena trafo masih dapat bekerja sebagaimana mestinya dan dapat beroperasi sebagaimana sebelumnya. Karena dari ke-8 inputan gas yang telah dimasukkan ini, semua masih berada pada tahap 1 atau pada kondisi 1. Demikian cara penggunaan aplikasi berbasis website untuk melakukan simulasi terhadap kondisi minyak isolasi trafo, terutama di gardu induk pelosok dengan menggunakan metode fasilogik. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan simulasi dan analisis pada tugas akhir ini adalah yang pertama, bahwa kondisi minyak isolasi transformator tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan uji pada alat uji DGA portable, namun dapat juga dilakukan dengan melakukan simulasi pada aplikasi berbasis website yang menggunakan metode fasilogik sebagai metode perhitungannya. Metode ini menggunakan data hasil uji DGA sebagai masukannya dan keluarannya akan didapatkan berupa kondisi minyak isolasi transformator. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa penggunaan metode fasilogik diyakini mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang memiliki ketidakjelasan batas sehingga dapat menyelesaikan dengan lebih mendetail, terutama pada fasilogik membanding. Pada fasilogik membanding diyakini mampu menyelesaikan suatu permasalahan, terutama kondisi minyak isolasi transformator, dikarenakan pada proses diversifikasinya mampu mengambil suatu nilai tengah pada metode centroid. Demikian penjelasan mengenai alat atau aplikasi tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.